Antoine Griezmann adalah bukti nyata kalau teori butterfly effect itu valid. Tahun 2005, sepak bola Prancis lagi mabuk kepayang sama cetakan pemain ala Patrick Vieira. Kalau lo mau jadi pro di sana, lo harus tinggi, keker, dan bisa lari kayak setan. Griezmann, dia cuma bocah pirang kurus, pendek, dan ringkih yang udah diafkirkan sama Lyon, Auxerre, sampai Metz. Vonisnya selalu sama, teknik oke, fisik nol. Di mata Akademi Prancis saat itu, Griezmann adalah barang reject. Tapi semesta punya selera humor yang aneh. Di sebuah turnamen muda di Camp des Lodges, markasnya PSG, ada Eric Olhatz, scout dari Real Sociedad. Plot twistnya, Olhatz datang ke situ bukan buat kerja. Dia cuma mampir, literally cuma pengen nyapa teman lama yang kebetulan ada di staf kepelatihan PSG. Iseng-iseng dia ngelirik lapangan, dan matanya nyangkut ke bocah 14 tahun yang main cuma 10 menit. Gak sampai satu babak, Olhatz udah lihat sesuatu yang dilewatin semua scout Prancis. Sentuhan bola yang pure. Olhatz langsung gerak cepat, ngasih kartu nama yang diselipin di saku celana Griezmann. Ini bukan proses transfer biasa, ini lebih mirip adopsi. Bayangin, Olhatz sampai harus nginep di ruang tamu rumah keluarga Griezmann di Macon buat nyakinin bokap nyokapnya. Anak lo gak bakal gue jadiin aset doang, gue urus hidupnya. Kira-kira gitu janjinya. Dan beneran kejadian, Griezmann diboyong ke San Sebastian, Spanyol. Bukan buat tinggal di asrama klub, tapi tinggal serumah bareng Olhatz. Pagi sekolah, sore latihan, malam ngerjain PR diawasin scoutnya sendiri. Masa adaptasi ini berat banget. Griezmann sering nangis, kangen rumah, dan gak ngerti sepatah pun bahasa Spanyol. Tapi disinilah bedanya kultur sepak bola Prancis dan Spanyol waktu itu. Kalau di Prancis dia dipaksa nge-gym biar badannya jadi, di Real Sociedad dia dibiarin berkembang natural. Pelatih Martin Lasarte ngasih dia ruang buat salah. Fisik Griezmann yang kecil justru bikin dia lincah nyelip di antara bek-bek La Liga yang segede gaban. Loncatan besarnya terjadi pas dia pindah ke Atletico Madrid tahun 2014 dengan mahar 30 juta euro. Di sini, narasi bocah kurus tadi dibanting lagi sama realita baru bernama Diego Simeone. El Cholo itu nggak peduli lo jago gocek kalau lo malas lari. Awalnya Griezmann ngap. Dia ngaku hampir muntah ngikutin sesi latihan fisik Atletico yang terkenal sadis. Tapi Simeone ngelihat Griezmann bukan cuma sebagai winger licin, tapi sebagai second striker yang bisa jadi hulu ledak sekaligus pertahanan pertama. Di bawah Simeone, Griezmann berevolusi jadi seniman dengan paru-paru kuli, 22 gol di musim pertama, terus naik jadi pemain yang selalu ada di momen krusial. Karir Griezmann ini ngasih tamparan keras buat sistem talent scouting konvensional. Kadang data fisik dan tes atletik di atas kertas itu nggak bisa ngukur variabel paling penting, kecerdasan spasial dan nyali. Griezmann adalah anomali yang dibesarkan oleh kesabaran Real Sociedad dan ditempa jadi baja oleh disiplin militer Atletico. Satu kartu nama lusuh di saku celana tahun 2005 itu akhirnya jadi tiket buat salah satu karir paling unik di Eropa.